Betul, Ustaz Indah. Tentang Imam Mawardi tadi ya. Ustaz. Betul. Terus Indah Maulidia. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada mata kuliah ini saya akan mengambil mengenai konsep politik dari filsuf politik Islam yaitu Al-Mawardi. Dirujuk dari jurnal Sakofah yang ditulis oleh Al-Ustadzah Rusda Diana dengan judul Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai konsep negara, kelembagaan negara, teori kontrak sosial, dan ahlu ikhtiar dan ahlul imamah. Al-Mawardi dengan nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, memilih Mawardi Al-Basri, dipanggil Al-Mawardi dengan kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, dan menganalisa masalah. Riwayat pendidikannya berawal dari Basrah, kota yang sangat terkenal sebagai pusat studi Islam dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Lalu ia melanjutkan belajar ilmu hukum di Universitas Az-Za'farani di Baghdad. Di universitas ini ia belajar mengenai ilmu hukum, tata bahasa, dan kesusastraan. Ia memiliki banyak karya dari bidang politik, ada Al-Ahkam As-Sultaniyah, Qawanin Al-Wizarah wa Siyasatil Muluk, Tashilun Nadhar wa Ta'jiluz Zafar, Nasihatul Muluk. Ada pula di dalam bidang keagamaan dan juga sastra dan adab. Pemikiran Al-Mawardi berawal dari kondisi politik Abbasiyah yang mengalami gejolak dan disintegrasi. Lalu dari kondisi yang buruk ini mengakibatkan banyak provinsi yang melepaskan diri dari dinasti Abbasiyah, bahkan berusaha merebut kekuasaan dari Abbasiyah. Melihat keadaan seperti ini, Al-Mawardi dengan kecerdasannya ingin menengahi konflik dan menengahi konflik sehingga ia akan mendapatkan jabatan tinggi di pemerintahan. Lalu pandangan Al-Mawardi mengenai negara. Ia memiliki konsep negara, bahwasanya negara adalah alat untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan dengan dasar hukum-hukum Islam. Lalu ia memiliki konsep makhluk sosial, bahwa menurutnya manusia memang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lemah dan tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Al-insanu madaniyun bitabai, jadi tidak mungkin seorang manusia bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Lalu ia menyusun 6 sendi utama untuk berdirinya suatu negara, dan pandangannya mengenai agama dan politik, bahwa agama adalah titik sentral dan sumber legitimasi atas realitas politik. Jadi tidak mungkin adanya pemisahan antara agama dan politik, karena menurutnya agama adalah syarat utama kesuksesan sebuah politik. Dan konsep terakhir menurut Al-Mawardi adalah mengenai kepemimpinan negara. Adanya bentuk kepemimpinan untuk meneruskan misi kenabian, untuk memelihara agama dan dunia. Jadi, dengan pastinya pemimpin negara adalah orang yang sangat paham dengan agama. Adapun 6 sendi utama menurut Al-Mawardi adalah agama sebagai pedoman, pemimpin yang bijak dan berotoritas dengan kuasanya, keadilan yang menyeluruh menuju kedamaian dan kerukunan, keamanan semesta, kesuburan tanah air yang berkesinambungan, dan harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Ini 6 sendi utama bagi negara. Jika satu sendi patah, maka tidak dipastikan bahwa negara itu akan maju.
Lalu pemimpin menurut Al-Mawardi, pertama adalah bentuk kepemimpinan yang dianutnya adalah imamah atau khalifah. Kedua, kekuasaan seorang pemimpin bukan dari Allah, walaupun batas daulat politik masih masuk ke dalam kekuasaan Allah. Dua unsur penting pemilihan kepala negara yaitu ahlul ikhtiar dan ahlul imamah. Dua sistem menuju suksesi kepala negara adalah dipilih oleh ahlul hal wal aqd atau wasiat dari pemimpin sebelumnya. Jadi untuk menjadi seorang kepala negara adalah orang yang dipilih oleh warga sekitar atau rakyat di dalam negara tersebut dari pemimpin sebelumnya. Lalu 7 syarat menjadi calon kepala negara. Pertama, adil. Kedua, berilmu untuk beristihad menghadapi segala persoalan dan hukum dalam negara tersebut. Sehat pendengaran, mata, dan lisan demi kelancaran bersosialisasi. Sehat badan demi pergerakan yang cepat dan ketangkasan dalam menghadapi permasalahan. Pandai mengendalikan urusan rakyat dan masalah umum. Berani membela rakyat dan melawan musuh, dan yang terakhir adalah keturunan Quraisy. Karena Al-Mawardi adalah seorang tokoh filsuf yang hidup pada zaman Abbasiyah, bukan di zaman kontemporer. Maka ia mencanangkan salah satu syarat menjadi calon kepala negara adalah keturunan Quraisy. Lalu apa itu ahlul ikhtiar? Ahlul ikhtiar adalah seorang yang berhak untuk memilih seorang kepala negara. Mungkin bisa dibilang jika di Indonesia seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Adapun syarat menjadi ahlul ikhtiar adalah pribadinya memenuhi semua kriteria, berilmu untuk mendiskusikan ketepatan pemilihan kepala negara yang berhak dan pantas. Dan yang ketiga adalah berpendapat kuat dan berhikmah yang membuatnya dapat memilih kepala negara yang mampu dan pandai demi masalah ummah. Adapun di dalam jurnal ini mengenai teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial menurut Al-Mawardi adalah adanya kontrak antara kepala negara dengan rakyatnya. Pertama, teori ini membahas mengenai hubungan antara ahlul ikhtiar dan kepala negara. Ahlul ikhtiar ini adalah para orang-orang yang berhak memilih kepala negara. Kedua, rakyat wajib mentaati khalifah jika ia bersikap adil dan amanah terhadap rakyatnya. Ketiga, adanya hak dan kewajiban balik antara kepala negara dan rakyat. Jadi rakyat harus mematuhi khalifah dan kepala negara harus memberikan hak-hak rakyat. Dan yang terakhir, kepala negara dapat diganti jika tidak mampu lagi melaksanakan tugas-tugasnya. 10 tugas kepala negara. Pertama, memelihara agama, melaksanakan hukum di antara rakyatnya secara adil, memelihara keamanan negara, menegakkan hudud, membentuk tentara yang tangguh dan membentengi dari musuh, berjihad mengajak orang yang menolak ajaran Islam, memungut sedekah dan pajak, dan lalu menyalurkannya kepada orang yang berhak, mengangkat pejabat yang terpercaya dan kompeten, menginspeksi pekerjaan para pembantunya, dan mengawasi jalannya sebuah proyek. Catatan terakhir mengenai politik Islam menurut Al-Mawardi adalah dalam teori al-ikhtiarnya, Al-Mawardi belum mencantumkan prosedur pemilihan ahlul ikhtiar, dan ahlul ikhtiar menurut Al-Mawardi masih menuliskan bahwa ahlul ikhtiar dipilih oleh kepala negara sehingga tidak bisanya mengontrol lebih mengenai kinerja pemimpin karena ahlul ikhtiar dipilih oleh pemimpin tersebut. Seharusnya memiliki prosedur sendiri dan lepas dari kepala negara. Kedua, mengenai kasus pemakzulan atau kudeta pemimpin. Kurangnya penjelasan mekanisme pemakzulan pemimpin negara dan siapa yang berhak melakukannya. Sehingga pemimpin selama menurut Al-Mawardi dapat diganti hanya dikarenakan
ia telah wafat. Padahal seharusnya jika kepala negara tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ia bisa dimakzulkan dari kedudukannya. Positif dari politik Islam Al-Mawardi ialah teori ini adalah teori politik modern, walaupun bertolak belakang dengan teori politik sebelumnya, namun ia menjadi peletak batu pertama teori politik modern dalam dunia Islam. Dan teori ini lebih relevan dan cocok untuk negara monarki atau negara yang dipimpin oleh seorang raja. Halo, Ustadz. Oke. Ini relatif lebih ideal ya. Saya sampaikan. Hanya gini ya, sebagai sebuah catatan ya, yang perlu tentu ya antum harus membedakan apa yang seharusnya menjadi kerangka dasar ya. Antum tadi sudah bagus ya dalam menyampaikan bagaimana Ustadzah Rusdadiana menjelaskan tentang Al-Mawardi dan konsep kenegaraannya. Ini harus beda ya. Yang maunya saya nanti, antum ini kan salah satu cara memahami konsep kenegaraan dalam Islam, dalam konsep Al-Mawardi itu dengan cara bagaimana Ustadzah Rusdadiana itu melihat ini kan ya. Mau saya nanti itu antum dirujukannya mulai dari sini. Jadi tangkap ya. Ini loh karya-karya politik Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyah dan seterusnya ini. Maka nanti tolong Ustadzah Liris ya sama Ustadzah apa namanya Jumis ya seperti itu tolong dimunculkan karya-karya politiknya Rasid Ridho, karya-karyanya Ibnu Taimiyah tadi dimunculkan Ustadzah, terutama yang terkait dengan politik. Sehingga nanti antum menjelaskan itu dengan perspektif karya-karya politiknya beliau. Nah, ini kan itu bagus ya, antum memahami apa yang dipahami Ustadzah Rusdadiana tentang konsep kenegaraan menurut Imam Al-Mawardi itu bagus. Tapi nanti coba lebih mendalam lagi, antum mencoba melihat atau memaparkan pikiran-pikiran beliau itu bertitik tolak dari karya tulis beliau. Ya, ini karya-karya keagamaan, terutama terkait ini aja saja. Karya-karya politiknya saja bertitik tolak dari ini, terus difokuskan aja. Tadi bagus ya tentang kepemimpinan, tentang kekhilafahan, tentang suksesi dan sebagainya. Itu ya. Ustaz. Terus poin-poinnya sudah cukup komprehensif ya saya kira tadi. Hanya tadi sumbernya ya itu tolong ditampilkan kalau memang punyanya cukup Ustadzah Rusdadiana ya nggak apa, ini sudah tertulis ya di sini jurnal Sakopa ya. Hanya nanti kalau antum buat sebagai sebuah apa namanya karya tulis Ustadzah ya, itu nanti tidak hanya punyanya Ustadzah Rusdadiana, antum lengkapi yang lain. Ustaz. Tapi yang menjadi basic ya, literaturnya itu adalah karya-karyanya siapa? Karyanya Imam Mawardi tadi. Saya kira ini berlaku ke siapa itu namanya Ustadzah Liris maupun Ustadzah Yusmidar ya, Yusmidar. Itu ya, ada yang ditanyakan? Silakan.